Kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala kul yajma'u bainana rabbuna yaumal qiyamati summa yaftahu yahkumu bainana bil haqqi. Segenap para asatizah, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah, kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan isi yang terdapat di dalam surah Saba. Di sini Allah berfirman, "Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajma'u bainana rabbuna, akan mengumpulkan di antara kita siapa? Yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaumal kiamati, nanti di hari kiamat." Ini pakai fi'il mudhari, yajma'u. Artinya belum, istiqbal. Jadi nanti ya Allah Tuhan kita akan mengumpulkan di antara kita semuanya pada hari kiamat. Yang dimaksud dikumpulkannya di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyar itu Bapak Saudara satu tempat. Ya, itu nanti dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir menampung semua di situ, dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, itu Allah bilang tuh yajma'u bainana rabbuna. Jadi Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan kita semuanya di hari kiamat. Nah, ini makanya kita harus percaya, beriman kepada hari kiamat dan hal-hal yang terkait tentang hari kiamat. Nah, itu hal-hal yang terkait tentang hari kiamat banyak. Ada yaumul mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan semuanya. Kemudian nanti ada yaumul jazza, di mana manusia akan mendapatkan balasan. Ada lagi yaumul hisab, di mana manusia akan dihisab satu persatu. Ya, kemudian ada yang namanya sirat, jembatan. Ya, ada yang namanya mizan, di mana manusia amalannya akan ditimbang. Nah, baru yang terakhir nanti ada yang namanya al-jannah wan nar. Ada yang namanya surga dan ada yang namanya neraka. Nah, ini terkait semuanya dengan yaumul kiamah. Ya, sehingga di sini kita ya diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Kul yajma'u bainana rabbuna yaumal qiyamah." Tuh, begitu. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan bainana, di antara kita semuanya. Ya, jadi Allah akan mengumpulkan ya di antara kita ya semuanya. Nah, setelah dikumpulkan summa yaftahu. Ya, kemudian ya Allah itu akan memberikan penetapan hukum. Tuh, yaftahu mana yahkumu. Ya, jadi nanti Allah akan memberikan ketetapan hukum bainana, di antara kita bil haqqi, dengan benar. Jadi nggak ada yang dizolimi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang ya di dunia benar, pasti dia akan dikategorikan orang yang benar. Kalau orang yang salah, pasti hukumannya akan salah. Tidak seperti di dunia. Kalau di dunia bisa terjadi yang benar jadi benar, yang salah ya memang dihukum salah. Tapi terjadi juga yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu di dunia segalanya bisa terjadi. Tapi ketika di akhirat ya tidak akan terjadi seperti itu.
Ya, sebab Allah tidak akan menzolimi kamu. Ya, jadi wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Jadi Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tuh, jadi Allah tuh tidak sekali-kali berbuat curang. Kali hambanya yang benar jadi disalahin, hambanya yang salah jadi dibenerin. Itu nggak mungkin. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh, jadi apapun yang kita lakukan nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Yang benar akan kita mendapatkan manfaatnya, kebenaran itu. Kalau yang salah nanti kita akan menanggung resikonya. Itu kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Ini yang dikatakan sumayyab tahu bainana bil haq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara kita dengan hak, dengan benar. Fayudkhilul muhiqqina al jannata wal mubtilina annar. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba-hamba yang benar. Kemana dimasukkannya? Al jannah, ke dalam surga. Kemudian Allah juga akan memasukkan hamba-hambanya yang salah. Kemana akan dimasukkannya? An-naro, ke dalam api neraka. Itu begitu dah. Itu namanya ketetapan yang terakhir. Jadi Allah akan memvonis setelah diadakan keadilan hukum dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, yang dikatakan Allah itu ahkamul hakimin, baru nanti ditetapkan. Oh, ini manusia hambaku benar, dimasukkan ke dalam surga. Oh, ini hambaku yang salah, dimasukkan ke neraka. Tuh, makanya surga dan neraka merupakan tempat peristirahatan yang terakhir. Orang kalau udah masuk surga, udah dah terakhir itu, nggak ada lagi tempat setelah surga. Orang yang di neraka, itu juga tempat peristirahatan yang terakhir, nggak ada lagi. Kecuali kalau memang dia masih punya iman. Bapak saudara, ketika orang yang beriman banyak dosa, mungkin dia dimasukkan dulu ke neraka, tapi tidak selamanya. Suatu saat hamba-hamba Allah yang ada imannya, tapi karena banyak dosa-dosa dan maksiatnya, mereka akan dimasukkan ke neraka, tapi suatu saat akan diangkat kembali, dimasukkan ke dalam surga. Tuh begitu. Tapi kalau orang-orang kafir, khalidina fiha, mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi selama dia masih punya iman, walau sekalipun sebesar biji zarrah imannya, tetap suatu saat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Cuma kita nggak tahu berapa lamanya dia dimasukkan di neraka. Gitu. Tergantung dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Semakin banyak dosa dan kemaksiatannya, semakin lama dia dibakar di api neraka. Kenapa dibakar? Karena ingin dibersihin dulu, dibersihkan. Makanya dulu waktu saya lagi ngaji sama guru saya di Cirebon, kata guru saya gini, itu alat untuk membersihkan, alat suci sebenarnya bukan ada 2, itu ada 3. Selama ini kita tahunya cuma 2, air sama debu tanah. Kalau kita punya hadas kecil, maka kita harus ambil air wudu. Nah, ambil air wudu itu dengan apa? Dengan air. Kalau kita punya hadas besar, maka cara membersihkannya yaitu dengan cara kita mandi. Nah, mandi itu dengan apa? Dengan air. Nah, satu lagi debu. Kalau kita nggak ada air pengen wudu, kita nggak ada air pengen mandi, maka ada penggantinya. Satu apa? Yaitu tanah, debu. Nah, namun di satu sisi lagi sebenarnya ada satu lagi. Apa alat pembersih yang ketiga?
api. Tuh, makanya kata guru saya waktu itu, kalau ada orang bikin batako, itu kan dari tanah liat dan sejenisnya. Kemudian itu kadang-kadang pakai air yang najis, ya air got kah, apa air apa saja yang kadang-kadang ada najisnya. Nah itu ketika dibakar, maka nanti batunya jadi suci. Ya, sehingga ketika udah jadi batu bata, udah jadi batako dan sejenisnya, itu udah suci. Walaupun bahan bakarnya mungkin ada yang najis. Ya, tanah liat mungkin mengandung ada yang najisnya, tanahnya atau airnya mengandung yang najis. Nah, ketika dibakar, Bapak Saudara, itu jadi suci. Ya, sehingga batu batanya, batakoknya, nah itu akhirnya menjadi suci. Nah, begitu juga ketika manusia kotor, banyak dosa, makanya Allah nggak langsung masukin ke sorga. Karena orang yang dimasukkan ke sorga itu orang yang bersih, orang yang suci. Ya, ketika orang itu mau masuk sorga, diyakinkan dia bersih. Nah, begitu. Seandainya ada sedikit aja kesombongan dalam hatinya, itu belum bisa dimasuk ke dalam sorga. Kita nih Pak, pengen masuk sorga, tapi hati kita masih sombong. Ada rasa angkuh, kibir, nggak akan bisa masuk ke dalam sorga. Karena masih kotor. Harus dibersihin dulu. Nah seperti itu. Iblis tuh Pak, udah ketahuan ibadahnya begitu hebat. Ya bahkan lebih hebat daripada malaikat. Udah lama di dalam surga. Tapi gara-gara muncul penyakit sombong, kibirnya, saat itu ketika Allah ciptakan yang namanya manusia Adam, ya dia ngaku bahwa ya dirinya lebih mulia kebanding daripada Adam, ya akhirnya Allah usir dari sorga. Tuh, padahal udah di dalam sorga, karena punya sifat kibir sombong, akhirnya diusir dari sorga. Nah sekarang kalau manusia ya pengen masuk sorga, tapi ada sifat-sifat yang jelek, ya kotor, nggak bisa. Ya dibersihin dulu tuh, dibersihin. Walaupun dia punya iman, dibersihin dulu. Nah bagaimana cara membersihkannya? Dimasukkan ke neraka, dibakar terlebih dahulu. Nah kalau udah bersih, baru diambil kembali, lalu dimasukkan ke dalam surga. Itu begitu. Ya makanya manusia ada yang langsung masuk ke dalam surga, ada yang transit terlebih dahulu ke neraka. Itu Pak. Jadi ada yang transit dulu. Ya, transit di neraka. Nah, transitnya lama apa sebentar? Tergantung. Ya, bagaimana amalan manusia itu. Semakin banyak dosanya, semakin banyak kemaksiatannya, maka dia akan transit di neraka lebih lama. Ya, kenapa dimasukkan ke sorga? Karena punya iman. Karena Allah jamin tuh manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang masih punya iman walaupun sebesar biji zarrah, tetap suatu saat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Jadi begitu kata Allah. Ya, di sini dibilang ya, Allah bilang summa yaftahu bainana bil haqq wa yudkhilul muhiqqina al jannata wal mubtilina an-nar. Dimasukkan ke surga bagi hambanya yang benar, dan dimasukkan ke dalam neraka bagi hamba-hambanya yang punya kesalahan. Ya, makanya kita ya selalu terus ya terus belajar supaya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut peristirahatan yang terakhir manusia, surga dan neraka. Kalau kubur bukan tempat peristirahatan yang terakhir, bukan. Karena nanti manusia setelah di dalam kubur akan dipindahkan kembali. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, ya mari kita antar ya orang ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ya, kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir, Bapak, Saudara. Karena setelah kubur ada lagi kehidupan. Namanya yaumul mahsyar.
di mana manusia akan dibangkitkan kembali. Tuh, jadi setelah dibangkitkan baru nanti akan ya dikasih ya ketetapan hukum ponisnya. Ya, satu kelompok dimasukkan ke dalam surga, satu kelompok lagi dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang dimaksud fayudkhilul muhiqqin al jannata wal mubtilin an-nar. Wa huwal fattahul alim. Wa huwa, dan dia siapa Allah Subhanahu wa taala al-fattahu. Al-fattah maksudnya al-hakim. Allah itu zat yang benar-benar bisa menetapkan hukum. Tuh, jadi kalau Allah memberikan dan menetapkan hukum udah pasti benar, nggak ada yang salah. Ya, sebab Allah itu yang tadi saya bilang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Nah, begitu. Dan Allah itu senantiasa selalu ya adil di dalam memberikan hukum-hukumnya. Makanya Allah termasuk ahkamul hakimin. Nah, itu namanya fattah. Ya, wahwal fattah ail al-hakim. Ya, yang menetapkan hukum. Al-alimu, yang maha mengetahui, bima yahkumu bihi, dengan sesuatu yang Allah hukumkan. Jadi Allah memberikan hukum sesuai dengan ilmunya Allah. Begitu, Pak. Jadi apa yang Allah tahu itulah yang dihukumkan. Ya, sementara Allah itu al-alim, maha mengetahui. Ya, semua perbuatan manusia Allah tahu. Nggak ada yang tersembunyi sama Allah Subhanahu wa taala. Jauh dekat sama Allah sama aja. Jadi Allah melihat hambanya yang jauh yang dekat sama. Ya, nggak ada istilahnya jauh, nggak ada istilahnya dekat sama Allah, sama semuanya. Beda dengan kita, cara pandang kita. Kalau cara pandang kita ada yang jauh, ya ada yang dekat. Kalau yang dekat kelihatan jelas, kalau yang jauh nggak kelihatan, remeng-remeng. Tapi Allah nggak begitu. Makanya Allah al-alim, Allah maha mengetahui. Ya, jadi apa yang dihukum sama Allah nggak ada yang meleset. Beda sama hakim di dunia. Hakim di dunia beda, Pak. Makanya kata Nabi, hakim itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Tuh, jadi hakim itu hati-hati. Jangan bangga jadi hakim. Ya, begitu. Ya, jadi hakim itu hati-hati. Kenapa? Karena dari 3 manusia yang jadi hakim, ternyata 2-nya kata Nabi masuk neraka, yang 1-nya baru masuk surga. Berarti kalau ada 300 hakim, berarti yang 200 ya itu masuk neraka, yang 100 masuk surga. Tuh, jadi banyakan yang masuk apa? Masuk neraka. Hati-hati Bapak Saudara. Ya, jangan bangga dengan jadi hakim. Ya, karena udah diponis 14 abad yang lalu seperti itu. Ya, jadi mereka banyak yang memberikan hukum, ya udah tahu ilmunya tapi hukumnya nggak benar karena pengaruh materi. Ya, besok mau diadakan ya sidang, ya malam-malam banyak telepon, udah benarkan. Ya, perkara si A benarkan. Apa yang kamu mau minta? Ya, mau uang, mau rumah, mau mobil, tinggal sebut. Nah, kan itu berat itu hukumnya. Nah, begitu. Itu yang udah tahu percis terkait tentang hukumnya, tapi karena pengaruh dunia akhirnya dia bisa ya memutuskan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, ada lagi hakim yang memang memutuskan tanpa ilmu. Ya, begitu. Nah, ini juga sama, ya masuk neraka. Yang benar yang tahu ilmunya dan menetapkan sesuai dengan ilmunya. Ya, itulah yang disebut hakim yang adil. Ternyata susah nyari hakim yang adil. Bukan kagak ada, tapi susah. Dari 3 cuma 1 yang masuk surga, 2 itu masuk neraka. Berarti kalau ada 3.000 hakim, 2.000 masuk neraka, 1.000-nya yang masuk surga. Tuh, begitu ya. Tapi kalau Allah, memang Allah itu al-alim, Allah yang maha mengetahui segalanya, sehingga apa yang ditetapkan hukum oleh Allah itulah yang benar.
Ya, ini yang Allah bilang wahwal fatahul ali. Nah, ini ya penjelasan dari surah Saba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul aruniya ay a'limuni allazina alhaqtum bihi syuraka fil ibadati." Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aruni, perlihatkanlah kepada saya, ay a'limuni, ya, kasih informasilah kepada saya, allazina alhaqtum bihi, yang adalah mereka itu sudah alhaqtum menyamakan, ya, syuraka'a, serikat-serikat, ya, fil ibadati, di dalam ibadah. Banyak manusia-manusia di dunia yang menyamakan Allah dengan yang lain, sehingga ya banyak yang menyembah selain Allah karena disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla ni radun lahum an i'tiqadi syarikin lahu. Kalla, tidak, sekali-kali. Ini satu bentuk penolakan buat mereka tentang keyakinan orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya, artinya Allah tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Tuh, jadi kalau ada di dalam dunia ini manusia yang menyekutukan Allah, mempersamakan Allah dengan yang lain, sehingga sampai mereka menyembah yang mestinya yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Sekarang yang disembah lainnya, kan berarti dia menyekutukan Allah. Nah, Allah bilang kalla, ini satu bentuk penolakan buat mereka yang punya keyakinan ya Allah disamakan dengan yang lainnya. Tidak, Allah tidak sama dengan sesuatu. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tuh, makanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu wahdah esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus yakin begitu. Ya, jadi enggak boleh ya ada satupun yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa, akan tetapi dia Allah, Allahul Azizu, Allah itu yang aziz, artinya aziz, al-ghalibu ala amrihi, yang bisa menguasai atas segala persoalannya, yang bisa ya mengalahkan atas segala urusan-urusannya. Makanya ada yang ngartiin al-aziz itu gagah perkasa. Ya, jadi Allah adalah zat yang aziz, yang gagah perkasa, yang bisa memenangkan atas segala urusan-urusannya. Tidak ada yang bisa menguasai kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Al-Aziz. Ya, jadi huwallahul azizu al-hakimu, yang sangat bijaksana fi tadbirihi, di dalam mengaturnya, di khalqihi, terhadap makhluknya. Fala yakunu lahu syarikun fi mulkihi, maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala syarikat, persamaan, fi mulki, di dalam kerajaannya. Jadi tidak ada yang menyamakan kekuasaannya. Presiden, ya, perdana menteri, raja, apapun yang bisa berkuasa di dunia itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun persamaannya kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya presiden, perdana menteri, raja yang diberikan kekuasaan itu hanya sementara. Nah, kekuasaannya hanya sementara. Nanti dia akan mati. Nah, akan mati. Makanya nanti itu Bapak Saudara di akhirat begitu. Semua manusia akan mati. Ya, kata Allah, ya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan mengalami kehancuran dan kematian. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua mati bakalan. Rakyat biasa mati, raja mati, presiden mati, perdana menteri mati. Bahkan malaikat-malaikat pun mati, termasuk jenderalnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril, itu pun akan mati. Malaikat Israel pun akan mati. Ya, malaikat Israel pun mati, Pak. Jadi yang biasa mencabut nyawa,
ya makhluk-makhluk Allah terakhir matinya. Ya, semua udah pada mati, tinggal Israel doang. Lalu kata Allah, cabut diri kamu sendiri. Jadi Israel nanti yang nyabut nyawanya sendiri, ya. Cabut sendiri. Nah, ketika udah mati semuanya, Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Pemerintah milik siapa? Negara milik siapa? Nggak ada yang jawab. Presiden nggak bisa jawab, Perdana Menteri nggak bisa jawab. Ya, semuanya nggak ada yang bisa jawab. Limanil mulkul yaum. Allah yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Tuh, ternyata kekuasaan hanya